Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sa'diyah SPDSD, yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan tugas refleksi pitulasan kangkung. Kita membedah dan mengeksplor 6 indikator pada rapor pendidikan di SD kita ini. Mari kita bersama membahas apa permasalahannya, dan yang pasti kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kita mulai saja dari indikator yang pertama, indikator literasi. Indikator literasi di SD kita itu masih sedang. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru tentang kenapa hal itu masih sedang, dan nanti kita cari solusi bersama. Solusinya apa agar literasi di SD kita ini menjadi lebih bagus atau lebih baik begitu. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan tentang literasi ini. Izin memberikan masukan Pak Dewi. Monggo, Bu. Terima kasih. Untuk rapor pendidikan ini kan kita mempunyai literasi yang masih sedang. Mungkin itu diawali karena kurangnya minat baca siswa Pak Dini. Karena kalau literasi itu kan identik dengan membaca. Mungkin dengan membaca itu kan siswa bosan nih kalau hanya literaturnya itu saja. Betul. Mungkin nanti disiasati seperti ini Pak Dini. Anak bisa mengarang, terus nanti tukar menukar karangannya itu. Jadi misalnya saya mengarang, Pak Adib mengarang. Nah nanti karangan saya itu dibaca Pak Adib, punya Pak Adib dibaca saya. Jadi kan anak kan tidak itu saja yang dibaca. Misalnya kadang kan hanya di buku tema bagian belakang itu. Mungkin anak kalau hanya buku tema saja kan bosan. Nah kalau dengan karangan antar siswa bisa dilaksanakan. Itu kan sederhana, tidak memakan biaya. Jadi anak diberikan tugas untuk mengarang, diberikan waktu, setelah itu dioper suruh membaca. Nah selain itu mungkin karena kita itu keterbatasan perpustakaan, jadi mungkin buku-bukunya juga tidak ada, bisa disiasati dengan kolaborasi dengan sekolah tetangga. Jadi kita pinjam buku ke sana, nanti berkala waktu berapa minggu setelah siswa sudah selesai semua, kita kembalikan, nanti pinjam lagi begitu untuk mensiasati kekurangan buku di perpustakaan. Karena kalau perpustakaan itu kan bukan ranah kita gitu. Ya bisa disiasati dengan kita, mungkin kita mengarang. Kalau punya Pak Fauzan itu kan itu Mas gratis baca, gratis baca, gerakan literasi berbasis cita-cita. Nah itu gurunya yang mengarang boleh Bu. Jadi misalnya saya mau mengarang tentang polisi, karena cita-cita polisi, dikarang. Nanti subjudul pertama misalnya tentang apa saja yang diperlukan untuk masuk menjadi polisi. Nah itu nanti anak jadi tertarik. Oh saya mau jadi polisi, saya baca buku yang tentang polisi. Itu kan kalau programnya Pak Fauzan seperti itu. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling sederhana, karangan siswa dibaca siswa lainnya. Mungkin seperti itu Pak Deni yang paling sederhana bisa diterapkan di SD Rejesari. Itu kan berkaitan literasi dan numerasi. Nah kalau saya baca di rapor pendidikan itu prioritas rekomendasi itu kan ada pengembangan diri terkait numerasi melalui PMM. Nah, kita bisa memanfaatkan PMM Bapak Ibu. Pasti di sana banyak contoh-contoh atau inovasi dari Bapak Ibu yang lainnya yang sudah mengirim ke PMM tersebut. Selain itu ada pengembangan diri terkait perlibatan orang tua. Nah itu nanti kita libatkan orang tua dalam kegiatan sehari-hari siswa, terutama di kegiatan numerasi. Kadang kan kalau anak disuruh orang tua, tumbas gula, uangnya sekian, susunya berapa, itu kan sudah masuk ke literasi, ke numerasi gitu.
itu menghitung. Terus pengembangan terkait peningkatan kapasitas satuan pendidikan yang mandiri mengajar numerasi sangat efektif. Nah itu bisa diikuti mungkin pelatihan-pelatihan di internet. Itu kan sekarang sudah banyak pelatihan gratis, fintech gratis di internet, mungkin bisa diikuti. Atau bisa melihat di YouTube. Itu biasanya YouTube itu sudah banyak numerasi yang sederhana untuk anak-anak. Sama kemarin seperti waktu kita KKG itu Bu, ada ganjil sama genap, itu kan juga bisa untuk melatih numerasi siswa secara sederhana. Mungkin kalau mengacu dari rekomendasi PBD SD Sari, itu Pak Deni yang bisa dibuat solusi untuk meningkatkan numerasi di SD ini. Terima kasih Bu Retno, sangat bagus sekali. Intinya berarti yang pertama langkah kita adalah kita dulu sebagai guru. Kita dulu sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi kita tentang numerasi. Selanjutnya kita setelah meningkatkan diri itu nanti berarti si guru bisa mengeksplorkan yang sudah dipelajari untuk diterapkan di kelas masing-masing, dan penerapannya bisa dari hal-hal yang sederhana. Karakter itu termasuk yang di dalam karakter itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong. Nah ini kita di SD kita nilainya masih sedang 53,36%. Nah ini kira-kira apakah ada masukan dari Bapak Ibu guru, karena pada karakter ini tidak bisa kita sepelekan karena ini sangat penting sekali berkaitan dengan akhlak dan keimanan siswa, tentang dan juga gotong royong. Ini kita masih sedang. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru, mungkin dari Bu Rizka kelihatannya ini mau memberikan masukan, silakan. Dari segi agama mungkin juga kita kan ada tentang bertakwa dengan kepada Tuhan, itu kan mungkin dari segi agamanya seperti apa? Kalau saya lihat dari anak-anak itu ya, ketika saya mengajar, ketika di luar mengajar itu anak tuh kayak pikiran tuh kosong, sering kosong. Dia tuh diajar tapi tuh pikiran kemana-mana. Jadi kayak religinya tuh kurang sekali di hati. Didengarkan lantunan-lantunan. Berarti kan itu sudah sinkron di program di sekolah kita, yang setiap pembiasaan itu ada setiap pagi pembacaan Asmaul Husna, terus setiap Jumat mengaji. Mungkin nanti dari program itu kita bisa menaikkan lagi atau menambah lagi program yang membuat si anak itu bisa lebih mengena, dan untuk karakter ini di SD kita bisa nilainya bisa lebih bagus lagi. Menambahkan Pak Deni sebentar, untuk pembiasaan juga misalnya kita mengajarkan lagu-lagu daerah atau mengenalkan lagu-lagu daerah untuk anak-anak kita, sehingga anak itu tahu oh lagu ini dari daerah ini, lagu ini dari daerah ini, sehingga anak itu secara otomatis kan akan mengetahui dari setiap daerah mempunyai lagu tersendiri. Berarti menanamkan sikap toleransi itu diterapkan pada pembelajaran. Mungkin pada lagu daerah itu ada di SBDP atau apa. Kita memberikan arahan kepada anak apa itu efek dan hal yang akan dilakukan anak apabila anak itu melakukan pembulian. Itu kita perlu untuk memberikan pengarahan kepada anak bahwa anak yang kemungkinan sering dibully atau sering diolok-olok atau sering diejek itu akan merasa minder. Tentang keamanan itu juga tentang rasa aman. Rasa aman siswa dalam belajar. Jika siswa itu menjadi korban, mungkin jika ada mungkin
perundungan, pembulian, itu si anak pasti dalam belajar tidak nyaman, dia tidak merasa aman di sekolah. Nah, itu iklim tersebut bagaimana cara kita agar iklim sekolah itu kondusif. Iklim sekolah kondusif, si anak belajar dengan aman, dengan rasa aman. Tapi kan namanya anak terkadang sering terjadi kadang-kadang buta, koyok ikan sange. Mungkin Bu Aida, Mungkin saya nambahin sedikit, Pak. Kalau saya lihat sebenarnya anak-anak kita itu memiliki jiwa kompetitif yang sangat tinggi. Dia tidak mau kalah, dia pengen menjadi yang terbaik. Itu saya lihat di anak-anak itu tinggi sekali. Tapi mungkin ada hal-hal yang ketika mereka merasa paling bisa sendiri atau paling kuat sendiri, akhirnya menindas teman-temannya. Mungkin ya saya rasa hal tersebut bisa beri penjelasan atau beri pemahaman ke anak-anak tentang rasa memiliki. Itu kan dimulai dari lingkup kelas kecil. Kalau di ruang kelas itu memang di sini kita saudara. Mungkin kalau mereka menyadari kalau orang di kanan kiri, teman-teman di kanan kirinya adalah saudara, ini akan meminimalisir pembulian itu sendiri. Menurut saya jadi di sini kompetitif sekali, apalagi waktu kegiatan mata pelajaran saya ya, olahraga itu ketika kelas 1, ayo main bola sama kelas 2. Mereka kompetitif sekali, nggak mau bersaing, nggak mau kalah. Tapi di lain sisi, ketika mereka salah satu di antara mereka menang, itu mulai itu bullyingnya, karena dia itu merasa gitu ya. Ini akhirnya yang biasanya yang kalah kan yang adik kelasnya, ini yang merasa dia aman tuh di situ. Mungkin ya, ayo kita bareng-bareng dengan diskusi ini kita bareng-bareng ciptakan peluang satu keluarga di dalam kelas dulu. Makanya saya sering ngobrol, maksudnya kelas kalau kita dua kelas itu jangan kelas 1 dan kelas 2, tapi dioplos biar apa tidak muncul dominansi mana yang lebih bisa, mana yang tidak bisa. Karena saya rasa itu rasa kekeluargaan antar teman itu merasa ya teman itu saingan dan seakan seperti itu karena memiliki daya saingnya. Kalau di sini kita ada semua keluarga mungkin bisa saling menjaga, sama halnya menjaga lingkungan yang ada di sekolah juga. Kalau dia ditanamkan rasa saling memiliki, pasti akan tercipta suasana yang aman dan nyaman untuk ya karena selalu keluarga. Karena sedikit ada ini, memang sebaiknya kita pada waktu-waktu pelajaran itu kita di kelas perlu pendampingan. Karena kalau kita di dalam kelas, pendampingan di dalam kelas itu anak kan terkontrol. Kalau kita anak sering ditindak, itu anak tidak terkontrol. Mereka yang kuat dia akan selalu menindas yang Terima kasih masukannya Bu Aida, Bu Un. Saya ingin menambahkan dari apa yang sudah kita gali dari keenam indikator tersebut. Sedikit tambahan, Pak. Monggo, Bu Retno. Karena rapor pendidikan ini kan kita dapatkan dari hasil ANBK ya, saat ini ANBK. Nah, untuk ANBK ini mungkin kalau nanti disetujui oleh Bu Sadia kepala sekolah, itu saya punya angan-angan gitu. Di kelas 5 itu diajarkan TIK Pak Dini. Walaupun hanya itu dasar ya kan, kebetulan kita sudah punya kelompok 15, mungkin itu secara kelompok, jadi anak itu tidak ujuk-ujuk mau ANBK baru latihan laptop gitu kan, kayaknya ini kayak otodidak pasti mempengaruhi nilai rapornya juga. Jadi mulai tahun pelajaran baru mungkin nanti yang menjadi guru kelas 5 saya titip bisa disisipkan TIK-nya. Raketan satu kelompok, satu laptop, cara bukanya, hafalan ngetik huruf, yang dasar saja, nggak usah yang neko-neko. Hanya untuk bekal nanti ketika ANBK mulai. Jadi kita sudah tidak kerepotan. Biasanya kan Pak Adib sama Mbak Najil kalau mau ANBK simulasi itu kan repot. Anak belum bisa ngetik, anak belum bisa nyalakan. Nah ini kita coba mulai dari awal. Jadi kita berikan pengenalan saja untuk memudahkan kita nantinya di ANBK. Mungkin tambahannya itu Pak Deni karena
rapot pendidikan ini kan diambil dari hasil AMDK. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih Bu Retno dan Bu Masih yang sudah memberikan pendapat tentang kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Nanti saya hanya menanggapi untuk kelas 5, nanti Pak gurunya berarti Pak Adib yang ahlinya ahli, sungguhnya sungguh, begitu. Mungkin ada masukan lain sebelum saya tutup. Cukup. Alhamdulillah PTK pada hari ini 17 Juni sudah terlaksana. Saya selaku yang mewakili Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan. Ibu Nasiratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.